Joki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Fikri dengan NIM 6211420028. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu rasisme dalam olahraga sepak bola. Latar belakang. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang mengatakan bahwa perbedaan biologis melekat pada ras manusia, di mana suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur yang lainnya, sehingga manusia selalu menganggap golongan, kelompok, agama, ataupun rasnya yang paling benar, yang paling berkuasa, dan yang paling dianggap rendah. Sedangkan yang dianggap paling rendah kemudian memberontak yang dapat menyebabkan adanya suatu perpecahan. Oleh sebab itu, rasisme dikatakan suatu pelanggaran yang cukup serius sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus lagi. Beberapa penulis menggunakan istilah rasisme untuk merujuk pada referensi terhadap kelompok etnis tertentu sendiri, kekuatan terhadap orang asing, penolakan terhadap hubungan antar ras, dan generasi terhadap suatu kelompok orang tertentu. Rumusan masalah. Rumusan masalah saya di sini bagaimana bentuk rasisme dan apa saja peran PSSI terhadap dalam mengatasi rasisme dalam sepak bola Indonesia. Tujuan penulisan saya untuk mengetahui bentuk-bentuk rasisme serta peran-peran PSSI dalam memerangi rasisme yang terjadi pada dunia sepak bola Indonesia. Dan manfaat penulisan saya, penulisan ini berguna untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap perkembangan rasisme di Indonesia khususnya pada bidang olahraga, sehingga pemahaman tentang rasisme tidak cenderung terbatas pada persoalan-persoalan politik dan sosial budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman bagaimana peran organisasi internasional di bidang olahraga dalam kajian ilmu hubungan internasional dapat berperan sebagai faktor untuk melawan ancaman non-tradisional yang dalam hal ini dinamakan sebagai rasisme. Pembahasan. Rasisme sering digunakan secara longgar dan tanpa banyak pertimbangan untuk melukiskan perumusan dan perasaan negatif suatu kelompok etnis atau masyarakat terhadap kelompok lain, serta berbagai tindakan yang dihasilkan dari sikap-sikap itu. Tetapi kadang-kadang antisipasi suatu kelompok terhadap kelompok lain juga diungkapkan dan dilaksanakan dengan kesungguhan dan kebrutalan yang jauh melampaui prasangka, dan keangkuhan yang berpusat pada kelompok rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi suatu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Termasuk dalam pengertian ini adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu. Rasisme diberi legitimasi oleh klaim suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada individual, organisasional, dan struktural. Hingga kini diskriminasi terhadap suku, bangsa, ras, dan agama tertentu masih sering terjadi. Dalam dunia sepak bola Indonesia udah banyak contoh rasisme yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bentuk-bentuk tersebut menjadi pada pesepak bola Persib Bandung, contohnya itu pertama Mida Messi mendapatkan perlakuan rasisme dari supporter Persija Jakarta. Gelandang asal Kamerun tersebut diteriaki dengan kata monyet oleh The Jackmania di Stadion Mahuwarjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu 28 bulan 8. Sekarang yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya tadi, pada dasarnya sepak bola adalah hiburan masyarakat di dunia yang bisa kita temui dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, sudah selesai masalah rasisme ini sudah tidak ada sama sekali di dunia sepak bola. Karena sepak bola merupakan hal yang bisa membuat kita terhibur sekaligus menyehatkan. Dan sepak bola juga merupakan suatu alat diplomasi bagi suatu negara untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Contohnya kita orang Indonesia bisa lebih mengenal budaya orang lain untuk melalui sepak bola. Dalam aktivitas sepak bola tentunya pasti ada pemain asing dan pemain lokal. Artinya pemain asing bisa hidup di Indonesia karena mengenal budaya yang belum pernah mereka rasakan dan mereka lihat. Maka dari itu, mari kita sebagai manusia sudah selayaknya bisa memanusiakan manusia tanpa pandangan ras, suku, budaya, agama, maupun warna kulit. Kita ini seharusnya semuanya saudara. Maka dari contoh yang tadi itu bahwa
ya kita juga sebagai orang Indonesia jangan membandingkan orang lain. Walaupun orang lain itu berasal dari negara Kamerun, negara apapun, itu tidak boleh. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan kan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.